Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Islam, ternyata ada beberapa agama yang mengharamkan babi untuk dimakan. Darah merah sendiri adalah salah satu makanan yang mengandung nutrisi tinggi dalam panduan gizi seimbang. Dalam daging juga ada kandungan protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Daging merah ini mempunyai berbagai jenis yang dipilih sesuai keinginan, mulai dari daging kambing, domba, sapi, kerbau, sampai babi. Akan tetapi, tidak semua orang bisa mengkonsumsi babi. Hal ini berhubungan dengan perintah agama yang sudah melarang dan mengharamkannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa daging babi haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan larangan ini dengan jelas. Tapi ternyata bukan hanya umat Islam saja yang diharamkan untuk mengonsumsi daging babi dalam ajarannya. Lalu, apa saja agama yang mengharamkan babi untuk dimakan? Berikut ulasannya yang disadur dari berbagai sumber. 1. Agama Islam. Tampaknya sudah bukan rahasia lagi bahwa umat Islam dilarang untuk makan babi. Aturan dalam agama Islam ini bukan hanya sekedar larangan, terdapat alasan dari segi kesehatan yang sudah dibuktikan secara ilmiah mengenai daging babi tersebut. Hal ini disampaikan melalui firman Allah dalam Al-Quran, surat An-Nahl berikut ini. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 115. Menyadur dari laman iHetek, daging adalah inang dari berbagai macam parasit dan penyakit yang membahayakan sampai mengakibatkan penyakit cacingan. Babi hanya mengeluarkan 2% dari semua kandungan asam uratnya dan 98% masih tersimpan di dalam tubuh. Dengan mengonsumsi daging babi ini, maka akan mengakibatkan berbagai penyakit, mulai dari kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, sampai asam urat. Selain itu, di dalam daging babi juga ada cacing pita yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan menjijikkan. 2. Agama Yahudi. Dalam agama Yahudi atau Judaism juga ada larangan untuk mengonsumsi daging babi. Bahkan larangan makan babi juga sebagai sebuah cara untuk memperlihatkan identitas Yahudi seseorang. Dalam kitab Makabe memperlihatkan bagaimana revolusi Makabe meletus. Alasannya, karena Raja Antiochus Epiphanes IV yang berasal dari Yunani memaksa orang Yahudi untuk makan babi dan mereka menolaknya. 2 Makabe 6:18, 71 BDK. 1 Makabe 1:47. Larangan mengkonsumsi daging babi dalam kepercayaan agama Yahudi ini mengarah pada perjanjian lama. Aturan ini menurut larangan yang termuat dalam kitab suci mereka yang disebut sebagai Tanakh. Selain itu, alasan tidak mengonsumsi daging babi adalah karena dilihat dari aspek geografis dan kebiasaan hidup babi. Selain aspek tersebut, agama yang mengharamkan babi juga merupakan aspek ritual menurut kepercayaan mereka. Sementara itu, ada aspek lain dari larangan makan babi dalam kitab adalah identitas orang Israel sebagai bangsa yang dipisahkan atau dikuduskan untuk Yahweh. 3. Agama Kristen Advent. Kepercayaan Kristen Advent memang sedikit berbeda dengan keyakinan Kristen yang umumnya diketahui. Larangan mengonsumsi daging babi ini berpegang pada kisah Nuh yang mempunyai nubuat perjanjian dengan Tuhan. Ketika detik-detik air bah akan menenggelamkan bumi, Nuh membuat bahteranya selama 120 tahun. Dalam Kejadian pasal 7 tersebut, ada perjanjian dengan Allah yang berbunyi, segala binatang yang tidak haram haruslah kamu ambil 7 pasang, baik jantan maupun betina. Sedangkan yang haram diambil 1 pasang saja. Emancipatoris Institute mengatakan bahwa makanan yang dilarang untuk umat Kristen Advent salah satunya adalah babi, baik itu babi hutan atau babi yang dipelihara. Larangan mengonsumsi babi dalam keyakinan ini hampir mirip dengan agama Islam. Mereka mengacu pada kitab Yesaya 6 ayat 17 yang mengatakan bila babi serta tikus akan lenyap sekaligus.
Apakah Yesus atau Nabi Isa makan babi? Ternyata, Yesus pun mengharamkan makan babi sebagaimana tercantum dalam Alkitab. Tapi kenapa umat Kristen malah tidak mengikuti ajaran Yesus tersebut dan malah anti Yesus dengan menghalalkan makan babi? Alkitab cetakan baru tahun 1996 hingga 2005, Imamat 11, 7 hingga 8, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Ulangan 14:8 juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Fakta lain Yesus atau Nabi Isa semasa hidup di bumi adalah orang yang mengikuti nubuah dan ajaran Nabi Musa dan penganut Yudaisme sebelum Allah angkat beliau menjadi nabi. Bagi Taurat syariahnya Yudaisme, babi termasuk binatang yang dilarang untuk dimakan. Imamat 11:7, Ulangan 14:8. Melihat bagaimana Yesus menjalankan tradisi Yahudi seperti ibadah ke bait dan perjamuan Paskah, jadi tidak ada keraguan bahwa dia pasti menjalankan larangan makan babi juga. Menurut Alkitab, babi adalah haram. Namun kenyataannya, oleh umat Kristen, baik diternak secara khusus, dipelihara, dirawat, dan dijadikan sebagai bahan dagangan. Dagingnya diperjualbelikan sebagai sumber penghidupan. Padahal, jangankan memakannya, menyentuh tubuhnya saja dilarang dalam Alkitab. Semua umat Islam mengharamkan babi, tetapi hampir semua umat Kristen justru makan babi, kecuali sebagian kecil saja dari sekte Advent. Ini membuktikan bahwa yang ikut firman Allah dalam Alkitab tentang haramnya nabi adalah umat Islam. Sementara umat Kristen yang menjadikan Alkitab sebagai kitab sucinya, justru tidak mengharamkan makan babi, bahkan babi merupakan makanan kesukaan mereka. Tentu menjadi pertanyaan, mengapa umat Kristen tidak mengharamkan makan babi? Justru malah mereka menghalalkannya. Padahal Yesus sendiri mengharamkan makan babi sebagaimana tercantum dalam Alkitab. Ternyata tanpa mereka sadari, mereka telah mengikuti paham Paulus yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu halal. Perhatikan ucapan Paulus sebagai berikut, Korintus 6:12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat-ayat dalam berbagai bahasa tersebut adalah surat kiriman Paulus kepada jemaatnya di daerah Korintus. Pendapat Paulus yang menghalalkan sesuatu, seperti daging babi dan lain-lain, bertolak belakang dengan firman Allah yang mengharamkan babi. Seandainya umat Kristen mengikuti perintah Alkitabnya dan ajaran Nabi Isa tentang haramnya babi dan lain-lain, dan bagaimana cara menyembelih hewan, rasanya dalam hal makanan tidak terlalu diragukan lagi antara Islam dan Kristen bila menghadapi jamuan atau sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.